Aku seorang dokter muda yang selalu setia merawat pasien. Tapi siapa sangka, langkahku justru membawaku ke jalan penuh gejolak berdiri di tengah ribuan orang, menggenggam idealisme dan menantang kenyataan pahit demi keadilan. Namaku DR Arini, seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah berdiri di depan kaca kecil di kamar kos sederhana ini. Jas putihku setrika rapi, stetoskop tergantung di leherku, dan wajahku. Aku paksa tersenyum, meski tubuh masih lelah karena shift semalam. Bagiku, jas putih ini bukan sekadar pakaian kerja. Jas ini adalah simbol pengabdian, harapan, sekaligus kebanggaan keluargaku. Ibuku selalu berkata dengan mata berbinar, "Nak, jas putihmu adalah hadiah terindah untuk ayahmu di surga." Setiap kali aku mendengarnya, semangatku seakan kembali menyala. Hari itu, suasana rumah sakit terasa sama seperti biasanya. Ramai, penuh antrean pasien, suara tangis anak-anak, dan bau obat yang menempel di udara. Aku melangkah cepat ke ruang periksa, disambut perawat yang sudah siap dengan berkas pasien. Di balik kesibukan itu, aku selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Seorang pasien lansia menggenggam tanganku erat setelah aku menenangkannya. Seorang ibu muda mengucapkan terima kasih ketika anaknya sembuh dari demam tinggi. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku percaya bahwa pilihanku menjadi dokter tidak pernah salah. Sepulang kerja, aku mampir ke warung kecil di dekat rumah sakit. Penjualnya, seorang bapak tua, sudah mengenalku. Ia tersenyum ramah sambil berkata, "Dokter Arini, selalu sibuk ya? Jangan lupa makan, nanti sakit sendiri loh." Aku hanya tertawa kecil sambil menjawab, "Kalau saya sakit, siapa yang periksa bapak nanti?" Malam itu, aku pulang dengan hati tenang. Aku duduk di balkon kamar kos, menatap langit malam sambil menyesap teh hangat. Hidupku terasa sederhana, bahkan kadang melelahkan. Tapi aku puas. Aku tidak tahu, di balik ketenangan ini, ada badai besar yang akan segera datang, mengubah segalanya dalam hidupku. Keesokan paginya, aku kembali menjalani rutinitas di rumah sakit. Dari luar, semuanya terlihat biasa. Pasien menunggu dengan sabar, perawat sibuk mencatat data, dan dokter-dokter lain menyapa dengan senyum ramah. Tapi entah mengapa, hatiku terasa resah, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika aku memasuki ruang farmasi. Rak obat yang biasanya penuh, kini tampak kosong di beberapa bagian. Aku bertanya pada petugas farmasi, "Kenapa stok antibiotik cepat sekali habis? Bukankah baru datang minggu lalu?" Ia hanya menggeleng pelan dengan wajah lesu. "Entahlah dok," katanya anggaran dipotong. "Kiriman berikutnya entah kapan," kata-katanya menancap di dadaku seperti duri. Sebagai dokter, aku tahu betul, satu botol obat bisa menjadi penentu hidup dan mati pasien. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin ini hanya keterlambatan biasa. Nanti pasti normal kembali. Hari itu aku pulang lebih awal. Di kos, aku melihat adikku, Rina, sedang belajar lewat panggilan video. Ia berceloteh riang, menceritakan tentang rencana kuliahnya menjadi bidan. "Kak, aku mau seperti kamu. Biar kita bisa sama-sama nolong orang." Ucapannya membuatku terharu. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan keresahan yang mulai tumbuh. Malamnya, aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Ada perasaan aneh di dadaku, seperti awan gelap yang pelen-pelen menutupi langit tenang. Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu akan segera pecah. Dan benar saja, hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu ruang gawat darurat dipenuhi kepanikan. Seorang anak kecil bernama Dava dibawa masuk dengan kondisi kritis. Ibunya menangis, memohon-mohon padaku,
Tolong selamatkan anak saya, Dok. Apa saja? Tolong lakukan apa saja. Aku bergegas memeriksa. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu persis obat apa yang bisa menolong Dava. Namun, ketika aku meminta perawat menyiapkannya, jawabannya membuat kakiku lemas. Maaf, Dok. Obat itu habis di gudang. Kita tidak punya stok sama sekali. Aku terpaku. Rasanya seolah seluruh dunia berhenti berputar. Aku mencari alternatif lain. Mencoba segala cara. Tapi hasilnya nihil. Dava semakin melemah di pelukan ibunya. Dan saat detik terakhirnya tiba, suara tangisan ibunya menggema di ruang itu. Menusuk jantungku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Aku berdiri kaku. Jas putihku terasa berat, seolah menanggung beban ribuan batu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk melindungi setiap nyawa yang datang padaku. Tapi hari itu, aku gagal. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang dokter yang sepi. Tanganku bergetar. Mataku sembab. Wajah Dava terbayang-bayang. Juga tatapan ibunya yang penuh luka. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku memakai jas putih ini, aku merasa begitu tidak berguna. Kalau begini caranya, apa gunanya aku jadi dokter? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Bahkan saat aku kembali berdiri di ruang praktek keesokan, setiap kali aku menatap pasien, setiap kali aku mendengar teriakan keluarga yang menunggu dengan cemas, hatiku seakan teriris. Aku merasa sedang berdiri di antara dua jurang. Satu adalah sumpahku sebagai dokter, dan yang lain adalah kenyataan pahit bahwa sistem ini tidak berpihak pada pasien. Aku mencoba mencari jawaban. Seusai jam kerja, aku memberanikan diri menemui direktur rumah sakit. Dengan suara bergetar, aku bertanya, "Pak, kenapa stok obat vital bisa kosong begitu lama? Bagaimana nasib pasien yang bergantung pada obat itu?" Direktur hanya menghela napas panjang, lalu menjawab singkat, Itu bukan urusan kita, Dok. Semua kembali pada anggaran dari atas." Kata-katanya dingin, tanpa empati, seolah nyawa pasien hanyalah angka dalam laporan. Aku keluar dari ruangannya dengan dada sesak. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang yang gelap. Di parkiran, aku duduk lama di atas motor bututku, memandang kosong ke langit. Kata-kata itu terus terngiang. Bukan urusan kita. Padahal, bagi ibunya Dava, itu adalah seluruh dunia. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menangis pelan, menutup wajah dengan kedua tanganku. Untuk pertama kalinya, aku merasa jas putih yang kukenakan tidak lagi bersinar. Ia berubah menjadi beban yang berat, mengingatkanku pada semua nyawa yang mungkin akan kembali hilang karena alasan yang sama. Dan saat air mataku menetes satu persatu, aku tahu aku tidak bisa terus diam. Keesokan harinya, aku datang ke rumah sakit dengan mata sembab. Tapi ada tekad baru di dadaku. Aku tidak ingin lagi sekadar menjadi dokter yang pasrah melihat pasiennya terabaikan. Di ruang istirahat, aku mendengar beberapa rekan sejawat berbicara lirih. Mereka membicarakan sebuah pertemuan rahasia rapat para tenaga kesehatan yang sudah muak dengan keadaan. Aku memberanikan diri mendekat. "Boleh aku ikut?" tanyaku, pelan. Mereka saling pandang, seakan ragu. Lalu salah satu dari mereka mengangguk. Malam itu aku duduk di sebuah ruangan sempit bersama belasan dokter dan perawat. Wajah-wajah mereka penuh lelah, namun matanya menyala dengan keberanian. Seorang dokter senior berkata dengan suara bergetar, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika kita diam, lebih banyak nyawa akan hilang." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku teringat Dava, aku teringat ibunya, dan aku sadar luka yang kurasakan juga dirasakan banyak tenaga kesehatan lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar kata yang menggetarkan sekaligus menakutkan. Demo. Kata itu bergema di kepalaku sepanjang malam. Hatiku berdebar,
antara ragu dan berani. Aku seorang dokter. Bukankah tugasku menyelamatkan nyawa? Bukan turun ke jalan membawa spanduk, tapi bayangan wajah Dava kembali muncul, membuatku sadar. Diam pun bisa membunuh lebih banyak nyawa. Keesokan harinya, rumor tentang rencana aksi mulai menyebar. Direktur rumah sakit memberi pengumuman tegas. Siapapun yang ketahuan ikut terlibat akan menerima sanksi. Kata-katanya membuat suasana ruang dokter membeku. Beberapa rekan menunduk, beberapa saling berbisik penuh cemas. Tekanan datang bukan hanya dari rumah sakit. Malam itu pacarku, Randy, menatapku dengan wajah khawatir. "Arini, kamu dokter, bukan aktivis. Kalau kamu ikut demo, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Bagaimana masa depanmu nanti?" Aku terdiam. Ada bagian dalam diriku yang ingin menurut. Tapi ada juga api kecil yang terus menyala, menolak padam. Aku menatapnya sambil berbisik, kalau aku tetap diam, berarti aku membiarkan lebih banyak anak seperti Dava kehilangan harapan. Aku tidak bisa berpura-pura buta lagi. Dan sejak saat itu, aku tahu jalan yang kupilih bukan jalan mudah. Hari demo akhirnya tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan kaca, menatap jas putihku yang bersih. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku meraih spanduk sederhana bertuliskan, "Nyawa pasien bukan angka." Dengan tangan bergetar, aku melangkah keluar, meninggalkan kosku dengan doa lirih di bibir. Sesampainya di titik kumpul, aku tertegun. Ratusan tenaga kesehatan sudah berdiri dengan jas putih masing-masing. Ada perawat, bidan, bahkan dokter senior yang biasanya pendiam. Wajah mereka lelah, tapi mata mereka menyala dengan keberanian. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Kami mulai berjalan menyusuri jalan utama. Suara teriakan menggema. "Keadilan, kesehatan untuk semua." Aku ikut berteriak. Suaraku serak namun penuh keyakinan. Udara panas, peluh bercucuran, tapi semangat tak padam. Orang-orang di pinggir jalan menatap kami. Sebagian merekam dengan ponsel, sebagian menitikan air mata, melihat barisan jas putih bersatu. Di tengah keramaian itu, aku menggenggam spandukku lebih erat. Aku sadar, aku bukan lagi sekadar dokter yang bekerja di ruang periksa. Hari itu, aku adalah suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Dan meski langkahku gemetar, hatiku berbisik, inilah jalanku. Namun, setelah suara kami reda, badai lain datang menghampiri. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang direktur. Suasana ruangannya terasa dingin, seolah setiap dinding bersekongkol untuk menekan dadaku. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Arini, kamu pintar, tapi langkahmu kemarin ceroboh. Jika kamu ingin kariermu tetap ada, hentikan semua ini sekarang juga." Aku terdiam, kata-katanya menggantung, seperti jerat yang siap menutup leherku. Kalau aku mundur, aku bisa tetap bekerja, tetap memakai jas putihku. Tapi, apakah jas putih itu masih bermakna jika aku harus membungkam suaraku sendiri? Malamnya, Randy kembali menasihatiku. "Aku hanya ingin kamu aman. Kita bisa hidup tenang tanpa harus melawan. Kenapa kamu harus ambil risiko sebesar ini?" Suaranya lembut, tapi di telingaku terdengar seperti permintaan untuk menyerah. Aku menunduk. Air mata mengalir. Di dalam hati, pertarungan berkecamuk antara cinta pada profesi, rasa takut kehilangan masa depan, dan panggilan nurani yang tak mau lagi diam. Aku tahu, pada akhirnya aku hanya punya dua pilihan. Menyerah demi keselamatan pribadi, atau terus melawan demi mereka yang tak berdaya. Dan malam itu, aku sadar waktuku untuk memilih hampir habis. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan cermin dengan wajah pucat. Aku menatap jas putihku lama sekali, seakan menunggu jawabannya. Lalu, dengan tarikan napas panjang, aku berbisik pada bayangan sendiri, aku memilih melawan.
Hari itu aku bergabung dengan rekan-rekan sejawat di sebuah forum terbuka. Kami duduk di kursi plastik sederhana di sebuah aula kecil yang penuh semangat. Satu persatu tenaga kesehatan maju menceritakan luka mereka. Pasien yang tak tertolong, fasilitas yang rusak, gaji yang tak cukup. Suara mereka bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Ketika giliranku tiba, aku berdiri dengan tangan gemetar. Aku menatap semua orang, lalu berkata lantang, "Aku dokter, dan aku lelah melihat nyawa dianggap angka. Aku tidak akan diam lagi. Jika karierku harus hancur karena ini, biarlah, asal tidak ada lagi anak seperti Dava yang kehilangan harapan." Tepuk tangan pecah. Beberapa orang menitikkan air mata, dan sejak hari itu, namaku mulai disebut-sebut. Media menulis tentangku. Wajahku muncul di layar televisi. Aku tahu, langkahku kini tak bisa ditarik kembali. Jalan yang kupilih benar-benar telah mengubah hidupku. Sejak saat itu, setiap pagi aku membuka ponsel dan melihat berita yang memuat namaku. Wajahku terpampang dengan judul besar, "Dokter muda berani suarakan keadilan." Awalnya aku gemetar, takut semua ini hanya akan berakhir sia-sia. Tapi justru sebaliknya, suara rakyat mulai berdatangan. Aku membaca komentar di media sosial. Ada yang menuliskan doa, ada yang mengucap terima kasih, bahkan ada yang berkata, "Dokter Arini mewakili suara kami yang selama ini terbungkam." Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian melawan sistem ini. Dukungan itu semakin besar. Petisi yang kami buat ditandatangani ratusan ribu orang hanya dalam beberapa hari. Tekanan publik memaksa pemerintah membuka ruang dialog, dan di luar dugaan, aku dipilih menjadi salah satu wakil tenaga kesehatan untuk hadir dalam rapat itu. Hari itu, aku melangkah ke gedung tinggi dengan jas putihku, bukan lagi sekadar simbol profesi, melainkan lambang perjuangan. Aku menatap ruangan besar penuh pejabat dengan hati berdebar, dan dalam diam, aku berjanji, aku akan berbicara sekeras yang ku bisa. Saat giliranku tiba, aku berdiri di depan meja panjang para pejabat. Suasana ruangan begitu hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang terasa lambat. Tanganku bergetar, tapi aku menatap mereka satu persatu dengan keberanian yang kupaksakan keluar dari hatiku. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang dokter. Suaraku pecah, tetapi sebagai saksi. Saksi dari anak-anak yang kehilangan nyawa karena obat yang tak tersedia. Saksi dari orang tua yang menyerahkan harapan terakhirnya hanya untuk dipatahkan oleh sistem yang salah. Tolong dengarkan kami, karena setiap menit yang terbuang berarti ada nyawa yang melayang. Hening, lalu satu pejabat senior menunduk, wajahnya tegang. Beberapa yang lain berbisik satu sama lain. Saat itu aku tahu, kata-kataku tidak lagi bisa diabaikan. Hari-hari setelahnya, kabar gembira datang. Anggaran kesehatan ditambah, distribusi obat diperbaiki, gaji dan fasilitas tenaga medis mulai dinaikkan. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit, menyentuh pintu ruang gawat darurat dengan air mata menetes. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat secercah harapan baru. Malam itu, aku berdiri di koridor rumah sakit, menatap posien-posien yang kini bisa mendapat obat tanpa harus menunggu tak pasti. Senyum mereka terasa seperti hadiah terindah setelah perjalanan panjang penuh luka. Jas putihku, yang dulu terasa berat menekan pundak, kini kembali ringan, kembali menjadi simbol kemuliaan, bukan beban. Aku menyadari, perjuanganku belum selesai. Akan selalu ada tantangan baru. Akan selalu ada ketidakadilan yang harus dilawan. Tapi kini aku tahu, satu suara pun bisa menggetarkan tembok yang tampak kokoh. Dan ketika suara-suara kesil itu buriseto,
Ayah bisa mengubah arah si Jura. Di kamar kos sederhana, aku menatap langit malam seperti dulu, sambil berbisik pada diriku sendiri, menjadi dokter bukan hanya tentang menyembuhkan luka tubuh, tetapi juga berani menyuarakan keadilan bagi mereka yang tak terdengar. Air mataku menetes, bukan lagi karena kecewa, melainkan karena syukur. Aku teringat Dava, teringat ibunya, dan semua pasien yang menjadi alasan aku tidak menyerah. Hari ini, aku tak sekadar seorang dokter. Hari ini, aku adalah saksi bahwa keberanian sekecil apapun bisa menyalakan api perubahan.